A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang sebelah kiri, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di saat ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam perkara-perkara thalabul ilmi. Menuntut ilmu ini suatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-Nya. Dan insyaallah pada momen yang indah ini kita sama-sama mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, agar hati kita mendapatkan ketenangan, dan kita memohon kepada Allah agar Allah mencucurkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sahabat-sahabat billah, insyaallah di momen yang indah ini kita sama-sama akan membaca surat Ad-Duha, ya. Surat Ad-Duha yaitu surat yang ke-93. Ya, silakan dibuka kitabnya, ya, Al-Qur'annya dibuka, yaitu surat ke-93. Suratnya surat Ad-Duha. Ad-Duha ini artinya waktu matahari sepenggalan naik. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah. Jumlah keseluruhannya ini ada 11 ayat, ya. Insyaallah ada 11 ayat jumlah keseluruhannya. Insyaallah kita sama-sama fokuskan pikir kita kepada kitab Al-Quran agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan tuntunannya kepada kita atas wahyu yang diberikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita membacanya surat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surat Duha ini, ya, surat Ad-Duha ini ketika sewaktu surat Duha ini diturunkan, ya, Nabi Muhammad ini mengucapkan takbir sesudahnya, ya, sesudah membaca surat Ad-Duha ini Rasulullah itu membaca takbir gitu. Maka kita juga disunahkan setelah membaca surat Ad-Duha ini mengucapkan takbir, ya. Menurut suatu riwayat mengucapkan takbirnya sesudah dan sesudah surat-surat yang mengiringinya. Itu memang diperintahkan, ya. Takbir itu ialah dengan ucapan Allahu Akbar, atau mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar. Itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu maha besar. Insyaallah, ya, sudah ketemu dan kita sama-sama coba kita baca.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha, demi waktu duha. Ini waktu matahari sepenggalan naik gitu. Ya. Sepenggal naik. Yaitu di awal hari, di waktu pagi ya. Atau makna yang dimaksud ialah siang hari keseluruhannya sebelum waktu duhur. Nah, sepenggalan naik jadi matahari itu. Walaili idza saja, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya telah tenang atau telah menutupi atau telah ditutupi oleh kegelapan. Bumi ini kegelapan. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ma wada'aka, tiada meninggalkan kamu, tiada membiarkan kamu sendirian, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbuka wa ma qala, Tuhanmu, dan tidak pula dia benci kepadamu. Nah, kau tidak senang kepada Rasulullah. Nah, ayat ini diturunkan ya selang beberapa waktu, yaitu 15 hari wahyu tidak turun kepadanya. Kemudian orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya Tuhan Muhammad itu telah meninggalkan dan telah membencinya. Ya kan, memang busuk kan, orang-orang kafir itu busuk mulutnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu. Maksudnya kehidupan di akhirat itu lebih baik gitu bagimu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan. Ya, bayangin saja bagaimana nikmatnya gambaran-gambaran surga yang sudah kita terima, yang sudah kita tahu, gitu kan. Minal ula, daripada permulaan. Daripada permulaan di sini adalah kehidupan di dunia ini, ya, daripada permulaan. Karena awal ini hidup di bumi ini, tetapi nanti akhirat ini adalah akhirat daripada kehidupan manusia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fataruddu. Wala sawfa yu'tika rabbuka, dan kelak Tuhanmu ini pasti memberimu. Itu di akhirat akan diberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang beriman tentunya. Dan nanti akan melimpah ruah apapun yang kita inginkan di dalam surga tentunya. Fatarodo, lalu kamu menjadi puas dalam pelayanan nanti bidadari-bidadari yang ada di surga. Nah, apapun pemberiannya nanti ini, maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu mana mungkin aku puas sedangkan seorang di antara umatku masih berada di neraka. Sampai disinilah selesailah jawaban qasam
Itu dengan kedua kalimat yang dinisbatkan sesudah dua kalimat yang dinafikan. Begitulah Rasulullah SAW selalu memikirkan umatnya, ya, karena ada nanti umatnya, umat Rasulullah itu ada yang dimasukkan ke dalam neraka, ya, sebelum tentunya akhirnya masuk ke dalam surga juga. Cuman karena ada kesalahan-kesalahan selama hidupnya dan dosa-dosa yang dia perbuat, maka akan masuk di dalam pencucian, ya, pencucian, masuk di dalam neraka. Gitu. Maka Rasulullah di situ mempunyai kekhawatiran juga, gitu kan. Bagaimana saya merasa puas, gitu, sementara ada umatku yang di dalam neraka. Nah, ini pemberitahuan Rasulullah SAW, semoga masuk kepada pikiran kita, ya. Jangan sampai kita berbuat dosa, karena dosa itu nanti ada balasannya, ya. Alam yazidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu? Maksudnya mendapati di sini adalah yatiman, sebagai seorang yatim. Karena di sini Rasulullah SAW dari kecil itu sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Maka Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu dia udah menjadi seorang yatim. Yatiman, sebagai seorang yatim. Fa'awa, lalu dia melindungimu, yaitu dengan cara menyerahkan dirimu kepada asuhan pamannya, ya, itu Abu Thalib. Jadi dibesarkan Rasulullah SAW ini dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka dolan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, ya, mengenai syariat yang harus dijalankan. Bingung awalnya itu kan karena belum mendapatkan wahyu, jadi bingung. Fahada, lalu dia memberi petunjuk, nah, menunjuki Rasulullah SAW tentunya dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan, dan dia mendapatimu ini sebagai seorang yang kekurangan, ya, kekurangan, yang miskin, gitu, orang apa tuh, fakir. Fa'aghna, lalu dia memberikan kecukupan. Jadi ketika ada manusia yang fakir, maka Allah limpahkan. Ada yang orang fakir terus menjadi kaya, itu sesungguhnya bukan karena memang dia, nah, atas kerja dia. Sesungguhnya itu adalah rahmat kasih sayang dari Allah, maka Allah berikan kecukupan. Memang sudah kehendak Allah, tetapi memang ada prosesnya. Prosesnya ya bisa orang itu bertijarah, ya, berdagang, atau bekerja, atau memang layak tasib, Allah datangkan rezeki itu dengan tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka, gitu. Fa'agana, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu. Nah, dengan pemberian yang tentu saja di sini sangat puas sekali, ya, yaitu dari ghanimah. Ghanimah ini hasil daripada peperangan. Nah, dari situlah orang-orang mukmin itu mendapatkan harta kekayaan. Nah, di dalam sebuah hadis ini disebutkan, tidaklah kaya itu karena banyaknya harta, gitu kan.
Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Itu yang paling benar ya. Jadi kaya dulu jiwanya, baru nanti hartanya. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dia ada larangan ya kepada orang-orang yatim ini, pada anak-anak yatim ini, janganlah berlaku sewenang-wenang. Itu misalkan dengan cara mengambil harta mereka kan, atau apapun lah yang menjadi milik mereka diambil karena anak-anak masih kecil, masih yatim. Ini tidak boleh. Sesungguhnya kalau kita dititipkan harta anak yatim, kita simpan, nah begitu dia menjadi dewasa baru kita kembalikan kepadanya kalau memang dia sudah mampu mengelola harta itu. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta gitu, maka janganlah kamu menghardiknya. Jadi kalau ketika begitu kita ada orang yang meminta-minta ya, peminta-minta apa namanya, kalau dibilang bahasa kita musafir gitu kan, kita tidak boleh menghardik ya. Kalau kita memiliki rezeki, maka berilah dia itu, apapun bentuk makanan ataupun berbentuk uang. Kita dilarang untuk menghardiknya ya. Begitu dia datang sana pergi, itu tidak boleh ya. Kalau memang kita tidak punya uang, katakan kepada dia, maaf Pak, Bu, Nak, tidak ada yang bisa saya berikan kepadamu, coba mungkin yang lain bisa memberinya. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi tidak boleh menghardik anak yatimnya, tidak boleh menghardik orang yang meminta-minta. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Apalagi misalkan yang meminta ini adalah kerabat kita gitu, karena memang dia sangat butuh sekali untuk makan minum atau sangat butuh apalah untuk keperluannya. Kalau memang kita mampu ya beri, tapi kalau tidak mampu ya katakan apa adanya dengan ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan terhadap nikmat Tuhanmu ya. Dan kepada terhadap nikmat Tuhanmu, yakni yang dilimpahkan kepadamu. Yang dilimpahkan ini adalah berupa kenabian dan nikmat-nikmatnya kepada Rasulullah ya, bukan kepada kita. Kepada Rasulullah berikan nikmat, maka yang dilimpahkan kepadamu ya, yaitu berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lainnya, fahadis, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Fahadis, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Jadi dengan kata lain kita berucap syukur ya kepada nikmat yang telah Allah berikan, yakni mengungkapkannya dengan cara mensyukuri gitu. Mensyukuri di dalam beberapa fi'il pada surat ini adalah domir yang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia disebutkan demi memelihara wasil atau bunyi huruf di akhir. Jadi itulah. Jadi terhadap nikmat dari Tuhan yang diberikan kepada Rasulullah itu sudah dicontohkan, hendaknya menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebut di sini jadi bersyukur. Nah, kita pun kalau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Insya Allah itu mungkin yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran
untuk kita semua, sehingga kita nanti dapat merasakan bagaimana Rasulullah SAW itu diberikan wahyu ya, dan pernah berhenti beberapa saat wahyu itu dan kembali kepada Rasulullah SAW malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Dan di situ juga disampaikan pada waktu-waktu yang tertentu seperti waktu duha. Terus yang diakhiri dengan kalimat hadis ya, maka hendaknya di sini kalau kita diberikan nikmat untuk menyebut-nyebutnya. Ya, tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan, dan bisa juga tanda syukur kita dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalkan ke fakir miskin, atau ke anak yatim, atau ke siapa saja. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari atas pembacaan hari ini yang kita baca, yaitu surat Ad-Duha, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.